Kan kita kontrol di setiap hari itu Bu, jadi Berapa hektar di sini, Pak? Berapa hektar di sini? Ada hampir 2 hektar ya? kalau lokasi saya itu lebih satu yang di sini. Ya teman-teman sekalian, pagi ini kita akan ke desa Bontomanai, kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Kurang lebih 40 km dari kota Sungai Minahasa dan 50 km dari kota Makassar. Desa Bontomanai ini menyatakan desanya adalah desa porang. Hari ini kita akan mengeksplor sampai sejauh mana desa porang itu, apa dan bagaimana desa porang itu. Demikian kita sama-sama mengikuti. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Baru itu anehnya. Kalau makan kita tadi. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Tepat berada di rumah Bapak Kepala Desa Bontomanai. Sudah hadir bersama kita teman-teman para petani, juga hadir Ibu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa, Bapak Kepala Desa Bontomanai, Bapak Ketua BUMDes, dan teman-teman petani yang lain. Pagi ini kita akan mengeksplor sejauh mana, apa dan bagaimana porang di Bontomanai ini. Baik, kita mulai dengan menanyakan ke Ibu Kabid. Sebenarnya Bu Kabid, porang itu sejenis tanaman apa dan apa manfaatnya? Silakan Bu Kabid. Terima kasih. Jadi porang merupakan salah satu komoditi yang baru yang rencana akan ekspansi untuk diekspor, dieksploitasi untuk diekspor. Dan kebetulan Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya sudah mengklaim kalau desanya desa porang karena memang potensi pertanaman porang di Kecamatan Bungaya, terkhusus Desa Bontomanai, kurang lebih 500 hektar dan alhamdulillah sudah beberapa bulan terakhir ini sudah produksinya sudah di atas 100 ton per minggu untuk untuk ekspor, Pak. Kita mengingat memang pada saat pertemuan di pusat yang memang ditekankan itu adalah bagaimana budidaya porang itu bisa diekspor, dan memang masih banyak negara-negara
tujuan yang meminta yang dari Indonesia masih kurang kita. Jadi ini yang harus dipikirkan teman-teman, karena apalagi sebenarnya kalau porang itu bukan tanaman baru di ini, cuman memang baru 4 tahun terakhir porang itu membumi ya Pak Desa ya. Nah, termasuk di Desa Bontomanai ini. Tentu kita berharap memang Desa Bontomanai yang sudah mengklaim kalau desanya adalah desa porang, itu memang akan budidayanya semakin tinggi hasil produksi per 1 kali panen. Itu untuk sementara. Semuanya Bu Kabit, jadi sebenarnya porang ini adalah tanaman yang lama yang dulu tumbuh liar di lokasi-lokasi lahan petani. Ternyata di belakangan ketahuan bahwa tanaman porang ini punya nilai ekonomis tinggi, sehingga oleh Pak Desa mulailah dikoordinir petani-petani untuk membudidayakan porang secara baik. Baik, kita ke Pak Desa Bontomanai. Pak Desa, kenapa kita berani-berani ini menyatakan bahwa Bontomanai ini desa porang? Kira-kira apa yang mendasari itu? Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, pendapatan petani melalui budidaya porang ini? Silakan Pak Desa. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terima kasih. Kalau di Desa Bontomanai, kami selaku Kepala Desa Bontomanai sejak menjabat menjadi Kepala Desa, tentu kami pertama melihat dulu potensi yang ada. Melihat potensi yang ada, ternyata di wilayah kami ini sudah terkait yang namanya dengan porang ini sudah kurang lebih ratusan tahun ada, tetapi tidak dibudidaya dengan bagus. Hanya tumbuh di tanaman-tanaman di lingkungan-lingkungan pertanian dan kehutanan secara alami. Nah, begitu kami menjabat sebagai kepala desa, maka inilah peluang yang buat kami untuk menjadikan salah satu tanaman komoditi yang memang bisa menilai ekonomis tinggi dan nilai ekspor. Sehingga kami mencoba untuk membuat suatu aturan mekanisme terkait dengan perdes desa, sehingga menjadikan semua KK yang ada di wilayah kami di naungan desa kami untuk wajib untuk menanam. Sehingga semua potensi yang ada setelah kami mewajibkan, maka mereka kelompok-kelompok tani berupaya meyakinkan terkait dengan anggota-anggota masing-masing untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah tahun 2019 kami berhasil dengan penanaman secara bersama-sama, sehingga masuk menjadi kurang lebih hampir kurang lebih 400 hektar, dan pada tahun ini sudah mencapai kurang lebih 500 hektar. Dan alhamdulillah tahun 2020 kami masuk mendapatkan salah satu sertifikat bahwa Desa Bontomanai adalah desa porang. Ini ditandatangani oleh Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu kami punya sertifikatnya. Dan alhamdulillah tahun ini juga kami telah selaku pemerintah membuat suatu terobosan dengan komitmen dengan salah satu perusahaan yang dari Cina terkait dengan ekspor impor porang ini. Jadi kami mengirim rata-rata kurang lebih 1 minggu itu 50 ton sampai 100 ton per minggunya itu. Nah, ini kami drop setiap minggu. Dan alhamdulillah ternyata target ini kami selama kurang lebih jalan kurang lebih 1 bulan ini, hampir 2 bulan sudah lebih 100.000 ton yang kami kirim ke PT, salah satu PT terbesar di Indonesia, perusahaan cabang Cina. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara pertanian ini, Pak Desa memang piawai, karena beliau sebelum menjadi kepala desa juga merupakan salah satu ketua kelompok tani Pak Desa ya. Jadi memang beliau sudah bergelut lama dan tahu betul bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana pertanian itu diberdayakan sehingga tindak lanjutnya betul-betul sudah terarah. Sekarang ini Pak Desa yang dilakukan adalah menyelesaikan pemasaran. Pemasaran itu salah satu kunci dari keberhasilan sebuah proses pertanaman. Biasanya orang menanam tanpa ada pasar.
Nah, Pak Desa ini sudah menciptakan pasar, kemudian masyarakat tinggal menanam porang ini. Bahkan kalau menurut penuturan Pak Desa, kuotanya itu kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh Desa Bontomanai ini Pak Desa, sehingga harus mencari ke desa-desa lain. Ini berarti bahwa peluang masyarakat Bontomanai untuk mendapatkan nilai tambah dari budidaya porang ini masih besar, masih cukup besar. Kira-kira begitu Pak Desa. Baik, saya ke Pak Ketua BUMDes ini. Nah, Pak BUMDes, tentu Pak Desa dalam melakukan inovasi-inovasi di desa ini, khususnya terkait porang, melibatkan BUMDes sebagai pelaku utama. Nah, kira-kira bagaimana BUMDes Bontomanai ini merespon upaya-upaya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Desa Bontomanai? Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang selama ini Pak, BUMDes dalam mengolah atau memasarkan porang itu dari Pak Desa cukup membantu masyarakat. Ya. Selama ini sudah sekitar 50% mungkin masyarakat sudah memiliki tanaman Porang. porang. Ya. Dan mungkin kedepannya kita lebih lagi Iya. yang pemasarannya ya itu kata Sudah Pak Desa, ada sudah pemasaran. ada yang kita setiap minggu itu ya, sekitar 50 sampai 100 kali kita kirim ke perusahaan. Terima kasih banyak Iya, itu saya. Pak Ketua. Artinya pemberdayaan masyarakat itu melalui kelembagaan yang ada di desa betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga sudah menjadi lembaga yang paling depan dalam rangka itu tadi saling mendukung dengan pemerintah peningkatan kesejahteraan. Ada petani yang tanam porang. Rata-rata. Nah, kita bagaimana pengalaman tak? Ya, Ini Pak petani Pak ini. ya. Bagaimana pengalaman tak? tanam porang. Siapa saja yang menjawab pengalaman? Ya, kan saya. Terima kasih atas tanaman pengganggu. Tidak ada nilai ekonominya. Iya, ada nilai ekonomi. Namun setelah Bapak Kepala Desa ini masuk Iya. dan menganggap ini Bapak ini bisa membuat untuk rakyat maju, baru kita kembangkan dan ini bahkan sangat dicari nih Iya, iya. tanaman porang. Dan kita alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi Pak Desa, mungkin kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih 400 hektaran lah. Karena Kalau kita sendiri kira-kira berapa luas? kalau saya ini baru mungkin sekitar 1 hektar. 1 hektar. Hanya tidak besar begitu, Iya, hanya iya, satu iya. tempat. Karena rata-rata petani begitu Pak. Di sini tempatnya mungkin 50 hektar, 50 are, di tempat lain ada lagi 25, di tempat lain begitu. Di mana-mana itu ada tanaman kita kembangkan begitu. Ya, mudah, karena kita usaha ini kita cari mudahnya dalam pemeliharaannya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah ini pada saat kita sudah ada teman untuk pemasaran, makanya kita ini bersemangat. Iya. Tapi kalau persoalan menanam porang itu kan Sudah ya dikuasai, Mi. sudah Iya. bukan tapi artinya sudah ada pengalaman. Iya, iya, iya. Dan sistem pengembangannya itu kan ada yang ke atas, Iya, iya. ada yang dari spora seperti yang kita lihat ini. Oh, iya. Nah itu justru itu yang banyak itu. Banyak bibitnya itu. Pakai di Bontomanai ini. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Oke, makasih banyak Pak. Pak, ya ada kendala barangkali selama jadi petani porang? Apa kira-kira hambatan yang dihadapi? Kalau Sekretaris BUMDes. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau pelaku juga kan? jadi terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami sebagai pengurus juga di BUMDes Ya. saat ini sendiri terkait dengan porang ini Ya. yang dimana disampaikan tadi Pak Desa bahwa Bontomanai telah memprogramkan sebagai salah satu porang itu adalah andalan Desa Ya. Bontomanai. Makanya kita pengurus di BUMDes juga ini telah melakukan penanaman porang, sekitar ada 200 hektar Pak, 2 hektar, 2 hektar. iya 2 hektar kita tanam di kebun di sebelah Pak. Ya. Iya. Jadi terkait juga kita kemarin juga melakukan
pemasukan proposal Ya. ke pusat, itu Kementerian Desa. Ya. Alhamdulillah proposal itu terkait dengan orang itu sendiri, Ya, ya. bagaimana mekanisme pengirimannya. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin kami sempat dihubungi bahwa proposal kami itu telah lolos di Kementerian Desa dengan dana sekitar 75. Ya. Insyaallah. Iya. Jadi kita kembangkan terkait dengan porang kembali. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Terakhir barangkali ke Pak Desa teman-teman, apa ada harapan-harapan barangkali ke depan untuk pengembangan orang di untuk Desa Buntumana ini? Silakan Pak Desa. Terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah saya kena yang antusias masyarakat dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Bapak Kepala Dinas Ya. dari Pertanian Kabupaten Goa. Ya, harapan kami bagaimana bisa diberikan penyuluh Ya. penyuluh terkait dengan pendampingan ke kelompok-kelompok tani Ya. karena memang yang selama ini masih dengan sistem kebiasaan yang dia miliki, sehingga dengan mungkin ada bantuan-bantuan terkait dengan penyuluhan-penyuluhan tertentu, baik itu dari pihak manapun ya, yang jelas dia bisa kuasai, dibantu dengan kami dari masyarakat sendiri yang punya pengalaman. Tentu ini semakin bisa meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat. Dan melihat selama ini kurang lebih berjalan 2 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak juga masyarakat yang di luar yang memantau merantau ini sudah kembali Pak dengan budidaya porang itu setelah melihat betul-betul ini bisa berekonomi tinggi. Nah, ini harapan kami. Jadi tentunya dan sekarang ini kalau memang bisa, kami di sini diusulkan untuk menjadi ada pengelolaan tersendiri. Misalnya ada mesin pengiring, karena sebenarnya tersebar di sini Pak, ya pasca panen. Ya, ini yang kami sangat membutuhkan karena ini juga akan cukup menambah dengan pekerjaan masyarakat. Karena kenapa? Kalau budidayanya ini cukup menggiurkan dan sudah memang ada manfaatnya. Bahkan yang kami uji coba Pak, tanam 2019 itu kami sudah uji coba kemarin, itu dia rata-rata 7 kilo Pak, satu pohon. Nah, satu pohon. Nah, ini kalau ini yang kita bisa kembangkan dengan sendiri, misalnya membuat chipnya sendiri, karena ini di gudang besar ini terus rampak banyak permintaan chip, banyak permintaan chip, tetapi kami khawatir ketika kami menjemur, masyarakat petani kami menjemur dengan matahari, karena itu kualitasnya rendah. Tapi kalau ada bantuan terkait dengan bagaimana saja, apakah memang ini bisa swadaya dengan melalui Bundes, ya. Karena Bundes ini juga kami Pak sudah menganggarkan kurang lebih 200 juta untuk terkait dengan pengembangan porang. Dan insya Allah kedepannya juga karena mereka lah yang sebenarnya yang paling berperan di dalamnya ini adalah Bundes. Ya, dan rencana tahun yang akan datang kami juga akan menganggarkan lebih besar lagi, bahkan 2 kali lipat terkait dengan pengembangan yang dikelola oleh Bundes terkait dengan porang ini. Jadi mungkin ada co-sharing terkait bagaimana sistem apa yang harus dilakukan. Ini kami selalu meminta bantuan dari Bapak khususnya terkait dengan menangani porang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi betul-betul andalan yang luar biasa, bukan cuma di Desa Buntumanai. Ya, saya kira seperti itu Pak, harapan kami. Terima kasih. Banyak Pak Desa. 2 harapan Pak Desa, yang pertama agar peningkatan keterampilan petani itu bisa meningkat, tentu butuh pendampingan. Insya Allah akan kita pikirkan. Yang kedua, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak kementerian terkait dengan harapan Pak Desa adanya dryer atau pengering yang bisa memperbaiki kualitas hasil dari porang yang dihasilkan oleh masyarakat. Saya kira itu 2 poin Pak Desa. Baik teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan kami di Desa Buntumanai, dan sudah terbukti bahwa Buntumanai ini sangat wajar untuk disebut sebagai desa porang. Banyak perubahan dalam kurun waktu 2 tahun ini. Selain peningkatan pendapatan masyarakat, juga arus urbanisasi masyarakat itu agak tertahan dengan adanya komunitas porang. Ketertarikan daripada pergi jauh-jauh mencari nafkah, dengan berbudaya porang lebih menjanjikan.
Ini yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita di Bontomanai hari ini. Semoga harapan-harapan Pak Desa, harapan-harapan masyarakat Desa Bontomanai ini segera dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dari Desa Bontomanai kita mengucapkan ketemu lagi di lain kesempatan.